Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malaikat adalah makhluk paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya dan senantiasa untuk berdoa. Ribuan malaikat yang diciptakan, namun hanya ada 10 nama-nama yang dikenalkan kepada manusia. Tapi tahukah kalian, jika malaikat juga senantiasa berdoa bagi umat muslim? Lalu, apa saja golongan-golongan orang yang didoakan oleh para malaikat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW? Adapun yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan depan di dalam salat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Yang keempat, orang yang menyambung saf salat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam saf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Yang keenam, orang yang duduk di tempat salatnya setelah melakukan salat. Para malaikat akan selalu bersalawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat salat di mana ia melakukan salat. Selama ia belum batal wuduknya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, orang-orang yang melaksanakan salat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat salat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga salat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka,
"Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melaksanakan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melaksanakan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ke-8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata. Yang ke-9, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit, bakhil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. InsyaAllah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutuskan 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, 12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Demikianlah golongan-golongan umat muslim yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Wahai sahabat muslim yang beriman, mari sama-sama kita share video ini ke kerabat lain agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Semoga Allah memberikan kepada kita agar senantiasa didoakan oleh para malaikat kapanpun, dimanapun kita berada. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.